aktif ya mainnya ya. Ini bakal lumayan berbahaya sih karena teman-teman dari Yasbi Esports. Betul Iya, sekali. dan yang pasti dua hero pilihan dari Onyx Prodigy juga cukup sulit ya untuk bisa head to head dengan Luoyi. Nantinya kombinasi diversion dan juga rotation itu akan cukup merepotkan untuk hero-hero depan. Tapi kalau sampai chipnya dilepaskan juga, takutnya ada combo chip Luoyi nih. Makin banyaknya itu teleport di tangan Yasbi Esports. Yes, unlimited teleport yang harus dipatahkan ya, harus kebagian nih, sama-sama harus kebagian hero power. Dan kali ini kombinasi yang mau dibawa oleh Onyx adalah Fredrin yang masih cukup fleksibel. Terdengar adanya suara Barats yang kali ini bertukar posisi di tangan anak-anak Yasbi. Kari, Barats, dan juga Luoyi. Menurutku ini untuk di arah early power, apalagi pengen main gengking-gengkingan ya. Ini udah benar-benar bisa banget. Cuman secara nggak langsung ini udah di soft counter oleh teman-teman dari Onyx dengan mengambil ke arah dari Novaria. Yang dimana open map seperti ini yang bakalan bikin rumput-rumput tuh kayak lumayan riskan lah untuk dimasukin oleh Luoyi. Sebenarnya kalau untuk Novaria sendiri, menurut aku ya, ini gak terlalu bisa nge-counter banget ke arah Luoyi. Makanya gue bilang counter. Iya, karena memang terkadang diversionnya itu bisa dilakukan ke tempat yang gak diprediksi oleh Novaria. Berbeda dengan Selena yang bisa naruh trapnya kan. Tapi sedikit perluasan hitbox itu menetralisir lah terkait bagaimana nantinya penggunaan diversion dari sosok Joy itu sendiri. Apalagi kita tahu basic dari Joy ini adalah jungler sebelumnya ya. Yang mappingnya ini pasti akan jauh lebih luas juga. Dan ini jadi tantangan buat teman-teman Onyx. Winning selanjutnya terpantau Matilda masih masuk ke second choice dari Onyx Prodigy untuk mereka ban. Ya, ini aku penasaran Yasbi bakal nge-ban ke arah Yuzongnya nggak ya? Karena dengan adanya Baras dan juga Kari, Yuzong tuh jadi makanan yang paling enak nih untuk digunakan oleh Onyx Prodigy gitu loh. Khususnya ke arah Wifeforce. Tapi Terizla terlebih dahulu. Terizla dulu ya. Tadi di game yang pertama juga sempat untuk menghilangkan Yuzong ya dari Yasbi. Dan sekarang Onyx Prodigy dengan gak ada Matilda, kombinasi Barats apa lagi nih yang bisa diantisipasi? Apakah mungkin masih mencoba untuk menggunakan hero support untuk Yasbi seperti Florin mungkin? Untuk Florin menurutku ini bisa menjadi salah satu penggunaan yang efektif juga sih. Apalagi dengan anti regen ya, Baras berarti bisa mengambil power sepenuhnya nih untuk penggunaan dari Green Helmetnya. Karena setauku Baras itu banyak banget yang menggunakan Green Helmet, apalagi ditambahkan dengan Molten Essence. Tapi sisanya ini mungkin ke arah dari Rom yang di sini aku ngeliatnya potensi paling besarnya sisi power sih. Sisi power. Iya, dari Yasbi ya. Open portal, sisi power gede, Minotaur tadi udah digunakan. Di sini masih ada beberapa pilihan lain. Contohnya kayak siapa? Grok bisa jadi kunci banget sih. Karena Edith satu sosok sisi power lock yang bisa diamankan oleh Yasbi pun udah ditutup ya slotnya untuk bisa di-secure. Begitupun juga dengan Yasbi yang bisa target operasinya ke area objektif EXP. Yang mungkin bisa mereka ban lagi Yuzong yang seperti kita bahas. Walaupun memang bisa mereka secure ya, mengingat Baras itu masih cukup versatile. Iya, dan sebenarnya selain adanya Yuzong, menurut aku juga Ruby bakal jadi pick yang mahal nih. Baik untuk Onyx ataupun untuk Yasbi ya. Karena lagi-lagi dengan adanya Luoyi, kalau diambil sama Onyx itu akan cukup merepotkan pastinya efek sisi dari Ruby. Dan wow, X-Borg kelas banning. X-Borg kan ditutup. Sebenarnya kalau kita ngeliat dari X-Borg dan juga Yuzong menurutku value-nya sama sih. Sama ya? Ya, untuk di momen kayak gini ngelawan Baras atau ngelawan ke arah backline-nya. Atau kalau pengen nyari tengah-tengahnya, lapu-lapu juga bisa nih. Dengan adanya power dari Astral Recall pun ini ngebuat backline push-nya dari Onyx cukup keras lah menurutku. Ya, kita juga harus ingat di sini Chip juga ada dua gameplay yang sering aku lihat untuk di public, yang pakai conceal sama yang pakai encourage. Nah, dua-duanya menurutku ini bisa menjadi salah satu power juga dari Onyx. Kalau ngambil encourage juga untuk team fight jangka panjangnya, kalau untuk ngambil ke arah conceal, ini ganking ke arah Kari bakal enak lah, bro. Betul sih, ini bakal cepet banget ya. Apalagi disokong dengan adanya Werewolf. Tapi pilihan dari Onyx Prodigy mereka ngamanin karya Bruno. Continuous damage yang dicari terlebih dahulu untuk nantinya nge-meltdown dari sosok Barats. Dan ini jadi pilihan yang cukup wise sih untuk sosok Savero. Dan menurut aku ya, lagi-lagi ini sebenarnya last pick-nya masih cukup fleksibel loh. Ini kayaknya Fredrin masih bisa digeser ke XP untuk Wipers dan Link bisa juga keluar oleh Boy nantinya untuk the last pick. Jadi tetap harus memperhatikan chance kecil tersebut untuk pemilihan hero keempat dan kelima Yasbi Esports. Dan satu hal yang pasti yang sebetulnya luput dari game yang pertama, Nolan ini udah mulai jadi situational ya. Belum jadi opsi ban serta opsi pick loh. Betul, karena kalaupun memang dari segi jungle-nya udah diamankan lah untuk assassin. Aku bisa bilang kalau dari arah early-nya gak agresif, itu agak susah untuk build up damage output-nya. Dan baru bahas Nolan yang langsung menjadi pilihan. Dan Ruby harusnya ini akan menjadi sosok roamer yang akan digunakan oleh Fate serta
permainan dari Barats untuk DQ. Dan satu hero terakhir dari Onyx Prodigy yang akan menguak sebenarnya posisi dari Fredrin yang sejatinya akan ada di XP atau jungler. Karakteristik dari Boy yang kental banget dengan durability hero-nya di season ini. Nah makanya aku penasaran nih, Boy. Kalau kita ngeliat dari historinya sih dia lebih banyak menggunakan Baxia. Cuman Fredrinnya juga gak jauh beda lah. Masih ada keluar-keluar gitu loh. Tapi ingat season lalu Cipi. Boy dengan power assassinnya tuh bener-bener tinggi banget loh. Iya, assassin banget sih anaknya. Iya sih. Bener-bener aku lihat juga, ya Boy adalah user assassin gitu kan. Meskipun untuk di season sekarang, hampir semuanya jungle tank shiftingnya bagus juga. Dan last pick, Onyx Prodigy. Apa yang akan mereka bawakan? Apakah XP lane atau sosok jungle? Karena memang masih ada potensi dan Yuzong. I see easy prey berarti Yuzong yang dibawakan untuk bisa nge-reach lini belakang dari Yasbe. Cukup make sense ya untuk masuk ke area lini pertahanan belakang. Menelusuri pergerakan dari Luoi ini jadi kunci yang harus mereka antisipasi. Karena resapan damage dari dispersion dan juga rotation di line sisi diversion yang emang ngeganggu banget. Nantinya dengan adanya momen jebakan Batman, itu yang membuat akhirnya Yuzong nih jadi pemilihan yang cukup relevan dengan gaya permainan Onyx. Sebenarnya dengan adanya power dari Yuzong gak cuma ke arah dari Lui-nya aja, Yarinya juga bakal kena dan Nolannya setelah langsung juga bisa dikejar. Itu loh untuk team fight-nya. Kalaupun emang gak bisa ngebadanin, seenggaknya zoning out itu udah untung banget sih untuk teman-teman dari Onyx Prodigy. Iya menurut aku juga itu skenario yang akan terjadi ya, dimana nanti Wyvers bisa nih untuk megangin baik itu Ayana ataupun Mikazue, apalagi Joy di lini belakang. Dan nantinya itu bakal cukup dipersulit dengan chip yang bisa meng-counter keberadaan dari Loi itu sendiri. Dan kalau bicara soal komposisi tim Yasbi, Barats ini jadi salah satu hero yang pure tank yang mungkin bisa jadi badan untuk mereka loh. Iya, dan karena sekarang kita akan segera masuk ke dalam Land of Dawn di game kedua. Onyx Prodigy versus Yasbi Esports dan MDL Arena. Mana tepuk tangannya? Oke. Here we go. Betul ya, masih semangat tentunya untuk game kita yang kedua. 1 agregat poin diamankan seakan-akan menjadi boostingan untuk teman-teman dari Onyx Prodigy dan masih dengan rutinitas yang sama. Mid lane power yang akan ditemani oleh sosok Roamer untuk melakukan clearing dan rotasi ke area jungle dan god lane. Untuk sekarang rotasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx dan juga Yasbi kayaknya nggak bakalan terlalu terlalu agresif karena kita bisa melihat bahwa power spike dari kedua belah tim ini nunggu sampai sama-sama portalnya kebuka. Diversion dan juga dengan adanya Y-Walk. Namun untuk dari segi rotasi ke arah gold lane dan tipis-tipis lah jungle-jungle kayak gini menurutku Onyx agak sedikit unggul ya. Apalagi dengan power dari Baras untuk di arah bottom lane itu biasanya nggak bisa terlalu gerak banyak-banyak. Dan wow, ini sebenarnya lagi-lagi template rotasi dari Onyx loh. Lava Golem tuh selalu dikontes sama Boy. Dan sekarang ini jadi salah satu hal yang menguntungkan Boy karena lihat dia udah langsung unlock level 4 lebih dulu. Dan kalau kita lihat juga tadi ada tersemat tenacity juga ya dari sosok Savero untuk bisa survive di area god lane-nya. Dan kali ini masih dengan topol yang sama juga nih, langsung menyambangi ke area sisi XP dari Yasbi. Gak dikasih sepertinya DQ bermain dengan aman meskipun untuk kali ini ada perbedaan rotasi. Savero di bagian lain, pressure yang begitu besar membuat Savero mau nggak mau harus recall. Ini mahal loh, dia bakal mengalami ketertinggalan wave mini yang di area top lane. Oh nggak jadi recall tapi ya langsung ambil milenial lagi. Sementara kalau kita ngelihat dari leveling, Owen ini masih di level 3 tapi lihat tuh tiba-tiba di bawah. Ini yang enak dari Chip. Kalaupun emang mau ngebantu ke arah goldnya itu bisa banget gitu loh. Dan langsung pindah ke bawah dengan portalnya. Ini yang membuat akhirnya zoning demi zoning yang dilakukan oleh Onyx akan lebih instan dibandingkan dengan Loi. Ya dan Turtle memang diamankan oleh Onyx dengan tanpa ada gangguan. Tapi orange buff seperti yang menjadi target oleh Ayana. Trading objektif itu benar-benar dilakukan oleh Yasbi Esports. Dengan role yang memang kontradiktif ya dari kedua belah jungler yang ngebuat akhirnya ada penghindaran yang cukup signifikan dari Ayana di area objektif netralnya. Seakan-akan dia bakal coba untuk cari pertukaran lain. Tentunya dengan adanya orange buff dari milik Boy yang bakal ditukar lagi tuh dengan adanya lava golem yang dia secure. Perpindahan untuk dari Chip ke arah bottom lane ini ngebuat akhirnya Turtle cukup aman. Namun melihat faktanya bahwa dengan gold yang tadi agak diteken ya, Vero ya. Ini masih di-delete ternyata oleh teman-teman dari Yasbi dengan sekitar 300 gold. Gak terlalu gede perbedaannya, cuman ini bakal mengaruh ke arah damage output total yang ada dari tim Onyx. Karena ingat, mereka damage output paling besarnya untuk di arah early itu baru di tangan dari Bruno aja. Bahkan kalau kita ngelihat ke arah Yura, dia masih butuh winding time, pemanasan dulu lah. Set up posisi, belum lagi nge-aim juga gitu loh. Nextnya mungkin Y-Force untuk memaksimalkan sisi power. Betul, ini temponya slow but sure banget. Menit ketiga belum ada first blood yang tercipta.
Dan nampaknya gangguan yang berarti ke area XP pun tidak kembali kita lihat. Begitupun juga arah sebaliknya dari God Lane ya. Terpantau ini masih benar-benar kondusif. Dan nampaknya dengan adanya unlock skill yang perlu diperhatikan adalah permainan kejutan yang bisa dibawakan oleh kedua belah tim. Dengan membawa 2 hero teleportasi. Ini yang jadi warna di game yang kedua kali ini. Ya, masalahnya sekarang udah ada efek kejut yang dipersiapkan nih. Dan apakah memang nanti Onyx Prodigy sadar akan hal tersebut? Yang masih belum ternotis. Sehingga teman-teman dari Onyx, mereka masih main aman banget. Kayaknya udah mulai tercium ya bau-baunya di area top lane. Ya ini dengan kehadiran Luigi sebenarnya yang bikin teman-teman dari Onyx tuh kayak gak pernah ngerasa aman. Tapi portal dibuka. Yap, shortcut diaktifkan dan sepertinya backupan langsung datang semuanya. Dan ingat ya, sejak adanya adjustment, ini portal yang dibuka dari shortcut chip itu deket banget, jadi bisa langsung join. Ya, bahkan dari Savera juga udah mulai langsung ready lagi dari top lane. Dan nampaknya ada satu buah gerakan. Dan ini momentum di mana dimaksimalkan oleh Yasbi. Ketika gagal tadi shortcutnya, langsung menuju ke arah bagian atas. Dan ada first blood yang dikantongi oleh Yura. Finally, di menit keempat pecah telur sudah ya. Fit yang terhimpit dan tertinggal dari kawanan akhirnya berhasil menjadi bulan-bulan dari warga Onyx yang bakal langsung di-convert lagi dengan area satu setup di area turtle. Black Dragon Form diaktifkan Joey yang jadi target utama. Masalahnya belok ke Ayana. Sang naga Wyvers memukul mundur Ayana menjauh dari area turtle. Teleportasi lagi. Ini free turtle yang ngebuat Yasbi nggak dapat kompensasi tambahan lagi nih, 2 turtle masalahnya. Gini JP, Radit, aku kasih kesimpulan sedikit ya. Dari chipnya Owen, buka portal di bawah ke arah DQ. Gak dapat teman-temannya pulang, tiba-tiba ke atas untuk maju ke arah turtle. Tapi kali ini sepertinya terjebak sendirian DQ, kehilangan cukup banyak HP. Dan poin kill kedua untuk Onyx Prodigy. Oke, 2 poin eliminasi in total yang ngebuat teman-teman dari Onyx Prodigy melambung tinggi dengan perekonomian. Yang sebetulnya ini masih cukup dinamis ya. Gaya bermain dari Onyx ini masih bisa dinetralisir karena keuangannya pun sebenarnya belum stabil. Masih bisa dicari oleh teman-teman. Buat turtle itu bagus banget untuk Onyx dengan total gold lead yang lumayan tinggi di angka 600. Tapi kalau kita head to head dengan jungle, justru boynya ketinggalan level. Dengan adanya Ayana yang sering banget masuk ke dalam jungle lawan. Apalagi ngeliat dari item build dan juga gold ya, beda di angka 500. Dan bahkan item pertama dari Ayana pun sudah jadi menuju ke arah Hunter Strike. Ini seakan-akan jadi karakteristik gak sih? Dengan ada jungler assassin ya, tapi di area bawah. Yap, kembali Owen masuk lini belakang dengan shortcut yang dibuka. Joy! Terkena flying tackle dari Savero dan gak bisa selamat, bahkan Fate. Korban kedua yang terjadi begitu cepat. Bahkan di sisi lain untungnya masih ada retributions dari Ayana. Nampaknya pergerakan dari Y-Walk lagi-lagi tidak menguntungkan dari tim Yasbi. 2 pemain hilang untuk nothing dan diversions dari Joy-nya ini terhambat betul loh Joji. Iya, karena balik lagi kalau untuk dari Lui enak ya, dia bisa teleportasi tanpa adanya target yang harus di lockdown. Ya, kalau chip dia harus nge-lockdown dulu baru bisa buka teleportasi. Tapi ada plus minusnya juga. Setiap tim fight yang dilakukan oleh Yasbi itu harus ada deg-degan juga karena setiap corner dari map itu ada portalnya chip. Untuk tiba-tiba bisa muncul. Sementara kalau dari Onyx, ini waktu deg-degannya udah lewat. Karena yang deg-degan itu adalah di saat mereka ini. Kalau tiba-tiba maju sedikit keluar dari turret, mereka bisa di-ganking. Tapi lihat turret dari teman-teman Yasbi, 2 sudah hilang outer turretnya. 2 outer turret hilang, dibayar dengan kontan juga dengan kekosongan di area bawah. Mengingat fokus dari Onyx di sini mengarah ke area mencarinya perfect turtle ya. Karena nyaris tidak ada gangguan yang berarti. Tapi Y-Walk di area bawah nampaknya ada 1 buah gerakan. Ya, ini sudah dibuka asal Iko juga oleh Yura. Dan sepertinya member dari Yasbi langsung masuk ke semua ke dalam diversion dan segera menuju untuk ke bagian mid lane. Outer turret mereka juga dihancurkan, membuat Onyx semakin unggul. Lagi-lagi Yasbi harus di pressure dengan area pergerakan stick dari Onyx Prodigy yang mengarah ke area beberapa titik yang cukup krusial dari teman-teman Yasbi ya. Walaupun memang yang bisa mereka lakukan adalah mengutus sosok Ayana. Ini satu-satunya jaminan mereka untuk bisa balik sebetulnya. Nah, ngomongin jaminan, sebenarnya dari segi damage output Ayana tuh udah tinggi banget. Cuman coba dilihat lagi draft yang dibawakan oleh Onyx. Chip, Yuzong, dan juga Fredrin. 3 hero ini bukan hero yang bisa langsung one shot kill. Sisanya tinggal Yura yang dimana jauh banget di belakang. Dan mungkin chance paling besar adalah Savero. Itu pun kalau dia nggak ada Wind of Nature dan juga Purify. Ya, efek kejut dipersiapkan dengan I'm Offended yang dikeluarkan. Boy di all in, Death welcome. Bahkan membuat dirinya nggak bisa diselamatkan. Ayana di sisi lain, kombinasi Goats dan juga Fracture masih bisa menghindar dengan flickernya.
Owen memang mengetahui keberadaan dari Ayana, tapi ya belum ada inisiasi balik dari Onyx. Ya seperti yang sudah di-mention tadi oleh Choji ya, bagaimana damage eksplosif sudah bisa ditorehkan, namun sayang sekali Yura masih punya satu buah siasat yang epic untuk mundur, sehingga tidak ada poin eliminasi. Tapi lihat di area Reaper. Kembali membuka pertempuran, tapi melarikan diri semua member Yasbi. Dengan diversion, langsung menghindar dari pertempuran tambahan. Logo hilang, nggak ada orang ya kan. Yang membuat akhirnya mereka reset lagi, mundur lagi secara teratur. Lagi dan lagi, Ayana sudah aku hitung 4 kali total mengambil purple buff yang dimiliki oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Otomatis, Boy ini mau nggak mau harus agak melimpir masuk ke jungle dari Yasbi. Kalaupun memang mau ada purple buff. Dan menurutku, purple buff di tangan Boy itu sangat diperlukan banget. Karena ingat, energy eruption itu udah di nerf. Iya. Dari segi cooldown maksimalnya itu di 7 detik yang tadinya 5 jadi 7. Combo poinnya jadi agak susah untuk di reach. Tapi ini kelihatan ada 3 perbedaan level antara Ayana dan juga Boy. Jadi harusnya bakal cukup mudah nantinya untuk memberikan deal damage yang besar ke arah Yura. Karena memang tadi sempat dikeluarkan tapi belum berhasil men-take down Yura. Oke, dan ada satu tempo yang dibawa juga dari teman-teman Yasbi dengan permainan 4-1 mereka nih yang cukup nyentrik juga dengan gaya permainan mereka, dan bahkan kali ini mereka udah mulai kembali memberanikan diri masuk ke area Lord. Damage-nya besar sekali dari Mikazu. Wow, itu berhasil mendapatkan retribution yang on point karena Lord, dan kembali melarikan diri dengan defension. Menghindar, selamat meskipun merelakan DQ yang tertinggal sendirian, dan mau nggak mau korban pertempurannya hanyalah DQ. Yes, what a great sacrifice dari DQ yang tidak bisa dia lakukan. Setidaknya Lord ini jadi jaminan dari Yasbi ketika mereka sulit banget untuk bisa fight di area stick team fight yang dibentuk oleh Onyx. Iya ini sorry ya, ini Joy jadinya Mitten apa Romer ya? Kalau aku ngeliatnya kayak Matilda versi rame-rame gitu loh yang dilakukan oleh Joy ya. Tapi itu adalah hal yang sangat pintar untuk dilakukan karena mereka tahu bahwa untuk dari sisi power dan juga damage output mereka Tapi lihat bagian tengah sana langsung berhasil mendapatkan point kill karena Yura. Joy di sisi lain juga cukup sekarat. Masalahnya Owen nggak mau nih terlalu overcommit menuju ke arah member dari Yasbi karena dirinya pun terancam dan dikejar. Ayana bersiap untuk mendapatkan poin kill pertama di menit ke-10. Nice finishing dari seorang Ayana. Satu pemain down untuk nothing. Dan nampaknya Lord yang diamankan oleh Yasbi tidak bisa berjalan lebih jauh lagi. Walaupun inner yang diamankan oleh Onyx Prodigy dari top lane ditukar dengan sangat cepat lagi oleh sosok Mikazu. Iya, bahkan goal swingnya pun sudah terjadi ya, di mana Yasbi nge-lead di angka 200 gold. Dan item yang aku cukup interested adalah Yuzong dari Wifers di game kali ini. Ini fokusnya justru ke arah damage output ya. Hunter Strike dan juga War X. Sebenarnya ini adalah langkah yang bagus karena damage output utama mereka itu cuma di Bruno aja dengan Husk Claw dan juga Berserker Fury. Seperti yang aku bilang tadi, damage output dari Novaria itu ada, tapi butuh setup yang lumayan panjang untuk bisa mendeliver damage yang eksplosif juga. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Fredrin-nya Boy, Thunderbolt untuk sekarang masih belum kelihatan. Bahkan kalau kita ngeliat dengan adanya Silent Soft, mungkin saja Athena Shield terlebih dahulu yang akan diprioritaskan oleh Boy. Iya, tapi kalau aku lihat ya, ini jujur Yasbi mainin makronya bagus banget. Iya, dari tadi main makro. Bener-bener nggak bisa disentuh mudah. Tapi terlihat kembali ada pertikaian dengan shortcut yang sudah diaktifkan. Owen memanggil Boy. Ayana yang menjadi target masih bisa menghindar. Dan kembali melarikan diri dengan diversion. Wow, selalu digunakan oleh Joy. Waduh, langsung selalu hilang ya. Ini menarik banget sih permainan dari Yasbi. Dan itu works well banget. Akhirnya mencegah setup siasat team fight dari Onyx yang udah ready banget tuh fight. Yang perlu jadi catatan juga tentunya. Ini permainannya udah dibahas dengan adanya Yura ya. Hitbox dari dia punya ultimate ternyata nggak begitu relevan. Karena ternyata perluasan hitbox dari ultimate-nya Yura. Ini nggak relevan karena memang penggunaan diversionnya ini epic banget dari Joy. Betul, yang ngebuat akhirnya dikit-dikit pengen digas malah ngilang. TP ke atas. Yap, mencoba untuk diversion kembali. Dan Onyx Prodigy. Sepertinya mereka sudah semakin mengetahui nih untuk tipikal permainan dari Yasbi ya. Membuka visions dengan Astral Echo, 2 member sepertinya terspot di sana. Yasbi dipaksa untuk bermain aman karena ingat 10 detik menuju Lord yang enhance. Yap, ini sudah mulai terpantau cukup sengit nih. Kontestasi di area Lord ini semakin besar chance-nya. Apalagi perbedaan level yang signifikan yang ngebuat jadi tantangan tersendiri sebetulnya untuk seorang Boy. 3-5 untuk sekarang ya. Namun ini bisa menjadi satu kunci juga untuk Onyx bahwa mereka tahu nih patternnya dari Yasbi adalah mereka pengen ngambil sesuatu habis itu langsung balik tanpa adanya team fight.
Main kiting dari Onyx untuk paksakan teamfight mungkin adalah salah satu jalan untuk menuju kemenangan dari Onyx. Namun dari Yasbi, menurutku di sini lebih ke arah untuk bermain safety dengan makronya. Ambil ke arah Lord di menit ke-12 dan perlahan demi perlahan sampai ke arah Lord Evolve. Mungkin akan menjadi power mereka. Ya, ini bakal cukup repot juga untuk Onyx loh. Karena Boy masih tertinggal 2 level. Meskipun Black Dragon Form yang diaktifkan oleh Flash of Wrath berhasil seperti mendapatkan Lord untuk Onyx. Meskipun di lini belakang, Xavero mengacak-acak DQ. Dan dengan kehilangan DQ, ini Onyx memegang kembali kendali. Yep, Black Dragon Bomb yang dibuka oleh sosok Wavers nampaknya men-trigger posisi dari sosok Ayana walaupun Xavero nyaris saja tumbang. Hampir saja dispersion yang connect ke arah tubuh dari Xavero. Tapi Purify nggak dipakai loh ya. Untungnya ya. Gak trigger ya. Trigger, ini bagus ya dari skill triggernya. Cuman aku ngeliat dari Onyx Prodigy dengan adanya Lord yang berjalan di area top lane kayak gini, kayaknya mereka punya cara yang kedua. Yaitu dengan adanya team fight yang terpisah. Lihat dari segi Boy dan juga Owen, mereka ini adalah hero-hero sustain. Hitungannya, Frontlaner ini bisa dibagi menjadi 2. Ya. Satu dengan Aya Yura menjadi DPS, sementara Xavero menjadi DPS. Posisi tengah dan juga di arah bottom lane bisa menjadi kuncinya. Iya, dan itu sebenarnya tadi ada agent yang dikirimkan oleh Yasbi. Lihat, ada satu sosok di belakang sana yang belum terdeteksi oleh Onyx. Dan sekarang Lord Enhance bergerak ke top lane Desperate. Ya, dia mau patahin karya minion di area mid, tapi kayaknya nggak cukup digapai oleh Ayana. Namun base di area top lane ini sulit untuk bisa ditahan. Sehingga pasca Lord diamankan, teman-teman dari Onyx Prodigy mendapatkan keuntungan yang cukup pijat di area top sana. Dan lihat bagaimana penjagaan perimeter yang epic dari anak-anak Yasbi atas pergerakan Onyx Prodigy yang masih cukup disiplin sebetulnya. Untuk sekarang pergerakan dari Yura sepertinya akan menjadi salah satu target lock on juga di tangan dari Ayana. Namun untuk sekarang dia pun masih belum kelihatan nih posisi di mana. Makanya dari itu lihat dari pergerakan Onyx, mereka nggak mau bermain dengan pisah-pisah. Bahkan hero-hero yang di belakang aja itu masih dipegang sama Wifers, sama Owen gitu loh. Karena nggak ada info sama sekali di mana Ayana berada. Betul sih, sulit banget ya untuk bisa mencari informasi dengan playstyle gerilya sosok Ayana yang relevan banget tuh game kali ini. Dan kalau kita bisa lihat juga akhirnya gold yang tadinya dipegang oleh Yasbi bisa diambil kembali secepat membalikan telapak tangan nampaknya dari teman-teman Onyx. Walaupun mereka harus tetap hati-hati dengan pergerakan dari seorang Joy. Ya sejujurnya ini map control masih dipegang oleh Onyx ya. Banget. Tapi aku ngerasa Yasbi tuh kayak nggak jadi masalah gitu loh. Mereka masih bebas aja. Masih nggak terlalu jauh juga, hanya 2000 saja defisit goldnya. Dan sekarang malah ada potensi Yasbi bisa membalikan keadaan loh. Nah justru ya kalau menurutku ya Radit ya, sebenarnya emang nggak masalah. Tapi secara nggak langsung ini jadi time bomb. Karena masuk ke menit 15, Lord akan muncul lagi di angka 30 detik. Tadi kita bisa melihat bahwa inisiasi dari Ayana itu lebih memilih untuk tukarkan Lordnya dengan 2 ataupun 3 pick off. Kalau sampai terjadi lagi sampai di Lord yang enhance tadi, ini cukup berbahaya bagi teman-teman dari Yasbi. Apalagi kalau Lordnya evolve. Ingat di area top lane, base sudah mulai menghilang. Kalau misalkan emang dikaitin terus oleh teman-teman dari Onyx Prodigy, bisa saja game pertama terjadi lagi. Setuju sih, mereka harus hati-hati nih dengan gaya permainan teleportasi. Dan tentunya dengan hal yang udah mereka alami di game sebelumnya ya, terkait bagaimana base hilang, akhirnya mereka still survive dari serangan maut yang dipersiapkan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy di area bottom lane, coy. Tanpa adanya immortality, pergerakan demi pergerakan Ayana, step by stepnya Ayana itu benar-benar di
sulit banget. Permainan seperti ini yang benar-benar bikin Ayana tuh kelihatan bahwa makro gitu mikronya itu benar-benar komplit banget. Onyx Prodigy juga mau ngejar males. Di sini dengan power dari Yuzong dan juga Chip ya. Oke lah bisa ngejar, tapi ada chance di mana justru bakal di counter setup kan. Makanya lebih baik dilepas saja dan aku akan katakan bahwa mungkin tadi rate-nya adalah bintang 1 ya untuk Joey ya. Dengan adanya pengantaran yang bisa dibilang agak sedikit miss dari posisi maps-nya. Yang ngebuat akhirnya sebenarnya tadi momentum bagus banget untuk bisa ngambil Lord loh. Apalagi lihat lagi dari segi itemnya. Hunter, Blade of Hephaestus, Endless Battle, dan juga Rose Gold Meteor. Ini kasarnya dari Yura tuh tadi udah kelihatan. Satu kali hit dia langsung tumbang. Begitupun juga dengan adanya Xavero tadi. Hampir banget tumbang. Yang ngebuat akhirnya ya Gak mau sih. Tapi ini intens banget loh. 18 menit game kedua kita berjalan dan bahkan gak ada perbedaan gold. Untuk kedua belah tim sama-sama punya potensi untuk bisa mendapatkan poin kill ya. Bentar Dit, ini menit 20, 5/7 itu pernah gak sih terjadi? Gak pernah. Dari kill point ya. Jarang. Kita ngeliat kill point nih. Ya jarang banget ya. Dan kalau kita bisa bilang juga teman-teman dari Yasbi mereka menolak banget untuk bisa dikalahkan dengan mudah ya. That's why mereka mengupayakan segala cara dan masih terus kita tunggu nantinya terkait bagaimana dua hero teleportasi yang diamankan dari teman-teman kedua belah tim. Karena 38 detik kurun waktu Lord nih digunakan untuk bermain secara pasif. Gak ada yang mau spill batang hidung duluan di game kali ini. Cuman itu bakalan menjadi salah satu hal yang trauma ya tadi pergerakan adanya Ayana yang tiba-tiba ada di rumput. Kayaknya setup dari Onyx akan lebih menyeluruh lagi untuk ke arah dari rumputnya. Atau mungkin diakalin dengan adanya Astral Recall yang bisa dibuka oleh Novaria. Sebelum ya mungkin di saat HP dari Lord tinggal 10.000 lah. Yep. Mereka juga harus perhatikan pergerakan dari Ayana sih. Karena Ayana udah bisa mengupayakan segala cara untuk bisa gapai karya Yura. Bahkan nggak menutup kemungkinan mengarah karya Xavero. Ini yang menjadi satu batu sandungan dan isu yang harus di-solve juga oleh teman-teman Onyx Prodigy. Dan kalau kita lihat juga tadi udah ada glowing one dari Joy. Yang ngebuat resapan damage dari dispersion dan juga rotationnya ini bisa jadi malapetaka untuk Onyx. Ya dan Lord Dance kembali kita saksikan di Lord keempat. Ini lagi-lagi ya, memang potensi dari Onyx untuk memegang Lordnya jauh lebih besar dibandingkan dengan Yasbi. Tapi ingat, dengan adanya diversion yang bisa sewaktu-waktu dikeluarkan oleh Joey bisa menjadi momentum untuk membalikkan keadaan. Ya, dan nampaknya kali ini masih belum tertrigger dari pemain-pemain Yasbi. Lord belum mau direset oleh Onyx dan nampaknya DQ maju ke Regarda depan. Kembali membuka dengan Black Dragon Form tapi kontes yang didapatkan oleh Boy. Dan di sisi belakang lihat gimana damage yang dihasilkan oleh Mikazue. Wyvers langsung hilang ketika dia berubah menjadi naga dan itu kembali menjadi keuntungan untuk Yasbi. Killing spree ya sebelum ada satu buah game pause yang harus kita lewati. Bagaimana pergerakan dari Ayana yang harus tersendat dengan kerumunan dari anak-anak Onyx tadi. Ya sebenarnya kalau kita ngeliat dari pergerakan Yasbi juga mereka tuh benar-benar memaksakan gitu loh untuk menang di teamfight ini. Sebenarnya works aja. Cuman yang menjadi problem adalah mereka cukup dependen dengan target lock dikeluarkan oleh Barats. Kalau tadi sampai nggak dapat Freddy-nya ya ini yang terjadi. Lordnya pun pecah dan ini sudah menit ke-18. Cukup berbahaya. Oke lah dari segi kill point sama-sama di angka 1 poin yang tumbang. Namun bagaimana dengan Lordnya? Karena masuk di menit Lord Evolve menurutku itu udah tambahan hero sih hitungannya. Iya. 6 lawan 5 lawan 4 jadi hitungannya. Iya dan ada damage sama juga yang dihasilkan. Iya. Tapi jujur ya aku suka banget ngeliat positioning dari Mikazue sih. Gak game 1, gak game 2 bagus banget. Bagus banget makanya akhirnya tadi kita ngeliat Wyversnya kepancing kan. Iya. Untuk langsung ngebuka Black Dragon Form-nya walaupun posisinya ya darah ataupun HP dari teman-teman. Yasbi tuh masih benar-benar full banget gitu. Justru dibuka duluan untuk apa? Seenggaknya kalaupun emang gak bisa dapetin kill point, bikin Mikazue-nya tuh kebingungan. Mau ngasih damage-nya dari mana? Ya ini krusial banget apalagi last momennya juga mereka kehilangan kuantitas satu hero. Dan kita tahu betul ya power wave minion pasca Lord diamankan itu akan jauh lebih besar. Jadi ini bisa dibilang batu sandungan juga oleh teman-teman dari tim Yasbi. Tapi kita bakal menantikan ya terkait bagaimana mereka bisa solving problem tersebut. Dan yang harus diwaspadai juga ini teleportasi dari Chips yang mungkin akan relevan lagi nih dengan pressure dari Lord itu tadi. Tambahan member yang udah kita bahas dari anak-anak Onyx. Iya dan anak-anak Onyx pun sekarang juga sedang di atas langit ya. Yes. Terus sekarang dengan Lord yang sedang mereka dapatkan, Ayananya juga sudah tumbang gitu loh. Bahkan tadi pertukaran sama siapa ya? Aku lupa deh. Wyvers ya. Iya, Wyversnya yang down.
Akhirnya ya oke, dari segi XP laner yang kehilangan teman-teman dari Onyx itu bukan juga frontliner hitungannya ya. Item dengan Hunter Strike, dengan War Axe itu lebih ke arah Ini damage kayak opener trigger gak sih? dealer. Iya, tapi trigger utamanya itu bukan dari Wifers, tetap dari Owen dan juga Fredrin Oke. Iya. yang dibawakan oleh Boy dan juga Owen. Tapi kayaknya ya, Chip sama menurut Fredrin. aku Wavers sudah harus